Rai, apa yang akan Rai lakukan? Ini aneh jadi. Tumenggung Prabaswara menjadi buas dan tidak berperi kemanusiaan. Ini pasti karena sihir Soca Cendawa, Gusti. Sihir? Sihir bagaimana? Sihir yang dapat mengambil kekuatan berbagai binatang untuk masuk ke dalam jiwa seseorang. Rai Tumenggung Prabaswara, kembalilah bersama kami. Kita lihat tadi, Tumenggung dengan buasnya, dia dapat menerkam bagaikan seekor harimau. Ayo, kita tangkap bersama. Ya, ayo. Tunggu. Kalian jangan sampai melukai dia. Iya. Lalu bagaimana cara mengalahkannya? Sihir harus dilawan dengan sihir, Gusti. Tapi Nyi Jantri yang harus maju. Jangan maju secara terang-terangan. Soca Cendawa akan menarik Tumenggung keluar dari arena kalau saya maju secara terang-terangan, Gusti. Jadi Nyi? Biarkan saja mereka berkelahi. Saya akan colong kekuatan binatangnya itu secara diam-diam. Ya. Lakukan Nyi. Baik, Gusti. Sadar Rai Tumenggung. Sadar, kamu bukan musuh kami. Kamu perwira Malopati. Senopati Darmayuda segera menyapa dan mendekati Tumenggung Prabaskara setelah kondisinya kembali pulih seperti sedia kala. Tumenggung Prabaskara sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja menimpanya, sehingga ia tidak dapat mengingat segala yang telah diperbuatnya. Patih Batik Madrim dan Nyi Jantur turut mendekat, berusaha menenangkan sang Tumenggung. Dengan lembut, mereka menjelaskan bahwa semuanya telah berakhir dan bahwa ia baru saja diperalat oleh Gendrawani dan Soca Cendawa. Ya. Saya baru ingat. Soca Cendawa yang membuat saya jadi lupa diri. Di mana mereka sekarang? Di mana mereka? Kita kalah lagi, Bopo. Kita kalah lagi. Iya. Aku tahu. Tapi tenang dulu. Beri waktu pada Bopo untuk berpikir. Ini mendesak, Bopo. Nanti dulu. Musuh sudah mengepung kita. Bagaimana bisa nanti dulu? Beri waktu pada Bopo untuk berpikir. Sihir apa lagi yang bisa aku andalkan untuk memenangkan perkelahian? Bopo tidak bisa membuat banjir seperti Sengkang Baplang. Bopo tidak bisa membuat hujan api. Bopo tidak bisa.
Ya. Ya. Aku tahu. Aku tahu. Apa, Bopo? Bopo bisa membangunkan orang mati. Bopo akan mengerahkan pasukan mayat. Mayat hidup. Apa mungkin mayat bisa membunuh yang hidup, Bopo? Mayat hidup akan membuat orang ketakutan. Karena ketakutan, akibatnya yang hidup itu gampang dibunuh. Hei mayat yang ada di lautan, di daratan, di sungai, yang mati dibakar jadi abu. Bangkitlah, bangkit, 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 bangkit. Ni Dewi! Ni Dewi! Ni Dewi mau kemana? Ni Dewi! Ni Dewi! Ni Dewi! Ni Dewi! Ni Dewi! Ni Dewi! Ini taman pembatas, Ni Dewi. Taman berkabut yang menjadi batas antara Megapura dengan langit di sekitarnya. Kalau sampai Ni Dewi salah arah dan salah langkah, maka bisa dipastikan Ni Dewi akan jatuh dan terbang melayang. Lalu, hukuman apa yang akan diberikan pada saya oleh Ratu Dewi Puspasari? Kalau sampai... Ni Dewi! Ni Dewi! Jalan keluar! Tunjukkan aku jalan keluar! Ni Dewi! Ni Dewi! Dinda, Kanda! Kanda di mana? Dinda Sekarwangi. Aku di sini, Dinda. Kemarilah. Kanda! Ni Dewi! Cahaya apa itu? Kamu mau ke sini. Aku lempar kamu ke langit dan ke bintang. Tidak, saya tidak akan ke sana. Bagus. Pulang. Kanda! Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Aku Rahwana Raja. Pencipta pusar angin yang pernah dihancurkan oleh Angling Dharma. Jadi kamu tadi yang memanggil-manggil aku dengan suara Kanda Prabu Angling Dharma. Kamu benar, Cahayu. Itu aku. Apa maumu? Aku ingin memboyongmu ke tempatku. Aku ingin menjadikanmu permaisuriku. Sama seperti yang kulakukan terhadap Dewi Sinta. Ayo Sinta, ikut denganku. Tidak! Tidak! Jangan! Rahwana Raja? Pasti gelembung jahat Rahwana Raja yang telah memperdaya dan menculiknya. Ini tidak akan terjadi kalau saja Ni Dewi tidak lari ke taman berkabut itu. Mohon ampuni saya, Ni Ratu. Mohon ampuni saya. Ini semua karena kesalahan saya. Iya, memang kesalahanmu. Dan juga kesalahan Ni Dewi Sekarwangi. Kalau saja Ni Dewi tidak lari, mau bersabar dan mendengar. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Ni Ratu? Iya, Ni Ratu. Tidak mungkin menyerang pusar angin kalau Dewi Sekarwangi dibawa ke pusar angin. Dan Megapura juga tidak mungkin ke Gunung Kembar
di mana sukma Rahwana Raja itu terjepit. Kita tidak bisa menembus semua itu. Lalu, bagaimana bisa kami bebaskan Dewi Sekarwangi dari tangan Rahwana Raja, nih Ratu? Begini, hanya Prabu Anglingdarma yang bisa merebutnya kembali. Turunlah ke Mayapada. Sampaikan berita ini kepada Sang Prabu Anglingdarma. Tapi menurut Jangka, Sang Prabu masih harus mengatasi bencana yang menimpa Malwapati, nih Ratu. Jangan khawatir. Sang Prabu telah berhasil meredam bencana yang menimpa negerinya. Berangkatlah. Baik, nih Ratu. Kenapa Lokahita? Bau? Takut? Tidak. Jijik. Ayo cabut pedangmu. Serang. Iya. Pertarungan para pendekar Malwapati melawan pasukan mayat hidup terus dipantau oleh Gendrawani melalui gambaran yang terpancar dari kembang setaman. Amarah Gendrawani kembali memuncak ketika ia menyadari bahwa pasukan mayat hidup gagal menakut-nakuti para pendekar Malwapati. Bahkan untuk menghadapi para pendekar saja mereka tidak mampu, apalagi jika harus berhadapan dengan kekuatan Prabu Anglingdarma. Kecewa dan geram, Gendrawani semakin mendesak ayahnya. Padahal, Soca Cendawa sendiri telah mengerahkan seluruh kekuatan sihir yang dimilikinya.
Bopo, Iya. tidak ada jalan lain kecuali saya sendiri yang harus maju. Selamat tinggal, Bopo. Akan saya babat habis para pendekar itu. Tidak, anakku. Belum saatnya kamu maju. Seluruh usaha Bopo gagal. Apalagi yang akan Bopo berikan pada saya? Biar Bopo saja sendiri yang maju. Bopo akan maju demi anakku. Tidak, Bopo. Kenapa? Apa salahnya Bopo berperang untuk putri tercintanya? Untuk ratunya? Tidak, jangan, Bopo. Bopo ini bekas panglima perang Gendrawani. Bopo ini seorang senopati agul yang pernah menjadi penakluk. Jangan, Bopo. Tidak, Gendrawani. Tidak ada jalan lain. Mesti. Bopo, jangan, Bopo. Jasad Bopo sudah rapuh. Tidak, Bopo. Bopo jangan berperang. Aku Senopati Agul Soca Cendawa, Gendrawani. Aku akan berperang dan menang untuk putriku. Dan ratuku yang tercinta. Jangan, Bopo. Jangan. Bopo! Bopo! Ayo maju! Hadapi aku! Angling Dharma! Hadapi aku, Angling Dharma! Kakang, Pedang apa itu? tidak apa-apa, Kakang. Benturannya menyengat dan membuat lumpuh. Hei! Ada apa? Apa yang sudah terjadi? Soca Cendawa, Nyi. Soca Cendawa dengan pedang kilatnya. Soca Cendawa? Pedang kilat? Iya, Nyi. Pedang kilat. Nah, itu pedang sihir. Pedang yang mempunyai kekuatan sengatan halilintar. Nah. Lalu, kemana dia? Dia menantang-nantang Sang Prabu, Nyi. Nah, oleskan cairan dalam botol ini ke tangan kalian. Pasti sengatan halilintarnya akan lenyap. Tapi, tunggu dulu. Kurang ajar. Aku juga akan turun tangan kalau kamu ikut campur, Nyi Jantur. Awas kamu. Awas kamu. Awas kamu, Nyi Jantur! Tidak ada yang bisa lepas dari tanganku. Riwayat Dewi Sinta tidak akan terulang pada dirimu. Kau akan menjadikan permaisuriku. Kanda Prabu! Tolong Dinda? Dinda Sekarwangi. Kanda Prabu! Di mana kamu? Di mana kamu, Dinda? Kau dengar, Liwa? Apa yang telah terjadi denganmu?
Apa yang telah terjadi denganmu? Utus saya ke Megapura, Gusti. Siapa tahu saya bisa melakukan sesuatu. Utus saya juga, Gusti Prabu. Saya bersedia melepaskan Gusti Ayu Dewi Sekarwangi dari bahaya. Kalau memang itu yang menimpa Gusti Ayu Dewi Sekarwangi, Gusti Prabu. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaan kalian. Tapi sepertinya aku sendirilah yang harus menuju ke Megapura. Tidak, Angling Dharma. Angling Dharma. Kamu tidak akan kemana-mana. Soca Cendawa. Ya, benar. Akhirnya kita bertemu lagi, Soca Cendawa. Ya. Hebat sekali kamu sekarang. Apa yang kamu inginkan dariku? Pergi dari Malwapati dan merelakan singgasana untuk Gendrawani putriku. Kamu bermimpi, Soca Cendawa. Ratu Hitam tidak akan pernah bisa menduduki singgasanaku. Kalau begitu, aku akan merebutnya dengan paksa. Sudah, Wiran. Jangan. Haruskah sekali lagi ku sempurnakan kematianmu, Soca Cendawa? Kurang ajar. Jangan Nyi Jati, biarkan saja. Jadi bagaimana Sang Prabu? Sang Prabu, Nyi Ungu, maafkan saya. Maaf kalau saya terpaksa mengganggu Sang Prabu. kenapa Nyi Ungu? Apa yang sudah terjadi? Ni Dewi, Sang Prabu. Ni Dewi Kenapa dengan Dinda Sekarwangi? diculik, Sang Prabu. Diculik gelembung jahat Rahwana Raja. Diculik gelembung jahat Rahwana Raja? Iya, Sang Prabu. Kami tidak bisa mencegah. Kami tertipu, Sang Prabu. Maafkan kami, Sang Prabu. Kalau begitu, aku harus mengejar ke langit tanpa bintang. Mohon maaf, Sang Prabu. Saya mohon pamit. Ya. Terima kasih, Nyi Ungu. Bagaimana caranya pergi ke langit tanpa bintang, Dinda Prabu? Hanya dengan pertolongan dewa. Bopo, Bopo. Tahan, Bopo. Awas, Bopo.
Gendrawani? Kenapa kau tolong aku? Saya tidak ingin Bopo mati. Saya tidak ingin Bopo meninggalkan saya. Saya masih sangat membutuhkan Bopo. Tapi Bopo sudah tidak bisa memberikan apa-apa lagi padamu. Bopo. Bopo bangun, Bopo. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa lagi padamu, Gendrawani. Bopo. Apalagi yang kau harapkan dariku? Tidak, Bopo. Saya tidak membutuhkan apa-apa dari Bopo. Yang saya butuhkan adalah Bopo tetap mendampingi saya. Jangan mati, Bopo. Bopo, tetaplah hidup untuk saya. Tetap hiduplah untuk saya, Bopo. Tapi... Bopo. Kenapa tidak kau lepaskan aku? Kamu tidak akan kulepaskan, Nyi Dewi. Kamu akan kujadikan pengantinmu. Akan kujadikan cintaku. Patih Batik Madrim bergegas menyusul rajanya. Hatinya diliputi kegelisahan, sebab ia ingin mengetahui apa yang hendak dilakukan Prabu Angling Dharma. Sebagai orang kepercayaan sang raja, Patih Batik Madrim yakin bahwa Prabu Angling Dharma pasti akan menuju langit tanpa bintang seorang diri. Patih itu tak bisa tinggal diam. Ini bukan sekadar pertempuran biasa, ini adalah perang besar. Lawan yang mereka hadapi bukan sembarang musuh, melainkan gelembung jahat Rahwana, kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Seharusnya, Prabu Angling Dharma tidak bertempur sendirian. Ia harus membawa pasukan, para pendekar, dan para senopati. Saya tidak perlu itu semua. Tidak perlu pasukan dan senopati? Iya. Kenapa begitu, Dinda Prabu? Rahwana Raja yang menculik Dinda Sekarwangi bukan sosok seperti ketika ia masih hidup di zaman cerita Ramayana, Kanda. Rahwana Raja yang hidup sekarang berupa roh. Hanya berupa gelembung jahatnya saja. Yang penasaran, yang dendam, yang ingin merusak tatanan dunia. Gelembung jahat Rahwana berada di atas langit tanpa bintang, Kanda Madrim. Siapa yang akan mampu membawa pasukan ke langit tanpa bintang? Iya. Iya. Saya mengerti. Lalu, apa rencana Dinda Prabu berikutnya? Hanya dengan ngerogoh sukmo, saya bisa mencapai ke langit tanpa bintang itu, Kanda Madrim. Saya tahu. Saya akan ke Sanggar Pamelengan. Dari situlah saya akan bertolak. Iya. Jagalah jasad saya selama saya tinggalkan Kanda. Iya. Sebab di situasi seperti ini, Soca Cendawa dan Gendrawani bisa saja mengganggu ketenangan kita. Baik, Dinda Prabu. Saya akan laksanakan semua perintah Dinda Prabu. Terima kasih, Kanda. Dengarkan baik-baik. Saya minta 4 di belakang kiri dan kanan. 4 di depan pintu, 4 di kanan saya, dan 4 di kiri saya. Mengerti semuanya? Mengerti, Pendekar. Ada pertanyaan? Tidak, Pendekar. Baik, sekarang kerjakan. Liwa. Bagaimana, Liwa? Sesuai dengan perintah Gusti Patih. Semua penjaga sudah ada di posisi masing-masing. Bagus. Sang Hyang Widi, hamba mohon kekuatan. Sang Hyang Widi, hamba mohon kekuatan. Hamba mohon kekuatan.
Di mana Nanda Sekarwangi berada? Di mana Dinda disembunyikan? Bagaimana Angling Dharma? Kamu bisa rasakan sekarang betapa hampanya hidup tanpa pendampingmu. Tanpa Sekarwangi. Kamu lagi nih Dewi Nagagini. Sukma bertemu Sukma, Sang Prabu. Kita akan berkelahi sampai mati. Tanpa seorang pun yang akan bisa melerai kita. Iya! Tidak nih Dewi. Sudah bukan pada tempatnya kalau lagi-lagi kita berkelahi. Dendamku padamu tidak bisa hilang, Angling Dharma. Iya! Sudah Nagagini, sudah. Malu kalau di sini pun kamu terus-terusan begini. Ayo pulang ke pengerantunan. Ayo. Terima kasih Sang Resi Naga Pertala. Terima kasih. Nanda Prabu. Nanda Prabu. Guru, Ananda Prabu mencari gelembung jahat Rawana Raja. betul Guru. Iya betul. Mari. Tahan. Anakku. Kenanga. Tunggu. Kenanga. Tunggu Sang Prabu. Bisa mati anakku. Tutup telinga kalau Sang Prabu tidak tega mendengarnya. Tapi aku takut mereka mati. Iya, saya mengerti. Tahan. Tidak, tidak. Serahkan semuanya pada Kisar Dulu Yudo. Ya, aku tahu, tapi ini sudah menjadi perjanjian kita, Sang Prabu. Tahan. Oleskan pada yang luka. Iya, Ki. Kita tidak boleh ikut campur dalam pengobatan. Iya, dan setelah sembuh, kita harus bersedia bekerja padanya, begitu? Iya. Kenapa selalu begini dan selalu begini? Selalu begini bagaimana? Selalu kalah. Dan harus selalu menuruti kemauan orang lain.